Bapak Presiden baru saja menerima atau melakukan 7 pertemuan bilateral, yaitu dengan World Bank, dengan IMF, dengan World Economic Forum, kemudian dengan Perdana Menteri Cook Island, juga dengan Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri Vietnam, dan juga Perdana Menteri Kamboja. Pada saat berbicara dengan World Bank dan juga IMF, beliau melakukan tukar pikiran mengenai masalah situasi ekonomi dunia, dan kedua pemimpin, baik pemimpin dari World Bank maupun IMF, menyampaikan apresiasi atas prestasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan di saat yang sama Indonesia juga dapat menekan inflasi. Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa ASEAN is a bright spot di tengah situasi dunia yang sulit, dan Indonesia dikatakan sebagai source of joy, source of hope. Dan ini juga memberikan pelajaran juga bagi negara-negara berkembang. Kalau Indonesia bisa, maka negara berkembang lain juga harus bisa. Sementara itu dengan founder, dengan CEO World Economic Forum, beliau mengatakan, Profesor Klaus mengatakan, beliau adalah big believer on ASEAN, percaya mengenai masalah ASEAN, pertumbuhan ekonomi ASEAN, dan Profesor Klaus menyinggung mengenai pentingnya mengintegrasikan isu terkait artificial intelligence di dalam diskusi-diskusi ekonomi. Dan beliau mengundang Bapak Presiden untuk hadir dalam World Economic Forum tahun depan, Januari tahun depan, di mana isu artificial intelligence ini akan menjadi salah satu prioritas dalam diskusi. Sementara itu dengan Perdana Menteri Cook Island, sekali lagi Perdana Menteri menyampaikan selamat kepada Indonesia, dan Indonesia diapresiasi karena selama ini menjadi key driver untuk mendekatkan ASEAN dengan Pasifik. Siang tadi telah ditandatangani kerjasama antara Sekretariat ASEAN dan juga dengan Sekretariat PIF. Ini merupakan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang diinisiasi oleh Indonesia tahun 2019, kemudian diterjemahkan selama keketuaan Indonesia dengan merangkul IORA dan PIF, dan Indonesia melakukan ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan dalam pertemuan tadi Perdana Menteri Cook Island beberapa kali menyampaikan penghormatannya terhadap isu kedaulatan dan teritorial integrity negara lain. Dan Perdana Menteri Cook Island menyampaikan bahwa bagi PIF prioritas utama adalah membahas development priorities dengan negara-negara mitranya. Sementara itu dengan Perdana Menteri Timor Leste, PM Sanana Gusmao mengatakan bahwa keketuaan Indonesia berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih atas dukungan kepada Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN, dan juga pada saat pembicaraan Bapak Presiden menekankan dukungan ke depan terhadap untuk capacity building dalam rangka mempercepat keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Dan Perdana Menteri Sanana Gusmao juga mengatakan bahwa Indonesia merupakan center gravity of peace dan juga merupakan effective voice dari perdamaian. Selain itu, kedua pemimpin membahas juga mengenai pentingnya segera menyelesaikan batas darat. Bapak Presiden menyampaikan diharapkan akhir tahun ini batas darat dapat diselesaikan, dan kedua pemimpin juga menyepakati bahwa kerjasama ekonomi terutama di daerah perbatasan penting untuk ditingkatkan. Dengan Vietnam, Perdana Menteri Vietnam mengundang Bapak Presiden ke Vietnam. Beliau berdua mendorong realisasi kerjasama maritim dan perikanan berkelanjutan. Bapak Presiden mendorong agar MOU perikanan dapat segera ditandatangani. Ini sebagai fondasi untuk kerjasama pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, kedua pemimpin menyambut baik kerjasama pengembangan ekosistem kendaraan listrik oleh sektor swasta dan mendorong kerjasama
antara BUMN. Nah, selain itu terakhir pertemuan Bapak Presiden dengan PM Kamboja ini adalah kunjungan PM Kamboja ke KTT yang pertama kalinya. PM Kamboja adalah PM yang baru. Di dalam pertemuan itu antara lain dibahas mengenai pentingnya peningkatan kerjasama di bidang pertanian. Ini adalah kerjasama yang strategis, bukan hanya mengenai masalah ekspor impor, tetapi ini juga bicara mengenai masalah ketahanan pangan. Dan di dalam pertemuan telah ditandatangani MOU pertanian antara dua Menteri Pertanian. Di dalam diskusi juga kedua pemimpin Indonesia Kamboja bicara mendorong kerjasama antara BUMN Indonesia dengan BUMN Kamboja, dan isu terakhir yang dibahas oleh Indonesia dan Kamboja adalah pentingnya memperkuat kerjasama dalam rangka pelindungan. Dalam hal ini adalah pelindungan WNI sebagai korban dari online scam. Bapak Presiden mengatakan dari Januari-Juli tahun ini 777 kasus ditangani di Kamboja, 515 diantaranya terkait dengan online scam. Oleh karena itu Bapak Presiden menekankan pentingnya diperkuat kerjasama antara penegak hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan 7 pertemuan Bapak Presiden pada hari ini. Terima kasih.